contohnya ya. Sebentar. Wait. Oke, saya pindah ke main branch. Wait. Oke, nah ini saya coba bikin sebuah API. Hal-hal yang biasanya jadi concern as a back-end engineer, gitu. Saya pakai Express ya teman-teman. Pakai Express, terus saya coba bikin, kalau kurang besar bilang ya. Oke, bentar. Sebentar. Saya lagi nyoba-nyoba ini apa namanya? WebStorm. Jadi key map-nya Zoom. Oh, sorry malah sini. Oh, ternyata tinggal digeret. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Saya coba bikin sebuah API untuk nge-get. Bentar, kita coba run. Semoga kelihatan. Ini, kok Webpack sebentar. Terminate. Not index. Oke, sebentar teman-teman. Localhost. Jadi kita bisa pakai tadi kalau saya pakainya Bruno ya. Jadi ada API misalnya untuk nge-get cannot get the API province. Nah, ini bakal dapat datanya gitu. Nah, ini saya kasih contoh. Pertama saya mau ngenalin terkait dengan struktur yang biasanya common dipakai gitu ya. Biasanya ya akan ada config, controller ya biasanya dipakai kalau misalnya folder starternya seperti ini, tapi bisa beda-beda. Tapi konsepnya sama. Saya coba nambahin Swagger, kita nanti coba bahas. Terus nanti kita coba bikin middleware sama connect ke database. Saya pakai database-nya Postgre. Saya bikin langsung di ini ya. Bikin langsung di server. Ya. Saya tadi malam bikin di server ini wilayah Indonesia ya. Gitu. Jadi ini langsung nembak ke cloud service namanya render gitu. Nah, ini contoh query misalnya bikin query. Nah, kalau bikin API di Express.js itu teman-teman kan bisa cari aja ya sebenarnya ya. Ini banyak ya, misalnya get province, kita coba. Nah, ini misalnya bikin router ya. Router get path-nya mau apa, misalnya province, city, district gitu. Nanti nge-get datanya. Nah, kalau misalnya mau bikin post ya berarti tinggal post, terus path-nya apa. Path-nya apa. Terus misalnya karena kita pengen bikin itu jadi modular ya, kita bikin satu fungsi misalnya di sini region controller ya. Ini nanti kita bikin satu fungsi di sini gitu. Ini contoh produknya. Nah, saya bikin ini di GitHub. Jadi kalau teman-teman mau cek ada di GitHub saya. Saya share. Oh, kadang nge-freeze. Oke. Ada di GitHub saya, teman-teman. Di repository. Nah, ini backend ILT. Nah, ada di sini, teman-teman bisa cek. Ini termasuk
create database-nya. Nah, saya bikin satu hal yang teman-teman bisa pelajari as a backend engineer karena biasanya dipakai oleh, jadi teman-teman bikin API kan dipakai oleh front end developer gitu misalnya ya. Nah, biasanya front end developer tuh tahu API itu ada apa aja dari siapa gitu. Misalnya buat dapetin data provinsi dari mana gitu. Apakah dari sini terus sama. Oh, mungkin aku punya pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman as a front end developer bisa tahu sebuah API punya endpoint apa aja, dapatnya dari mana gitu. Satu orang yang dari dokumentasi API, oke. Ada lagi? Mantul, Mas Daren Oswaldo Tanjaya. Yap, betul. Salah satu hal yang jadi concern as a backend engineer adalah kita harus bikin dokumentasi API. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin REST, ada banyak tools yang bisa dipakai. Misalnya ini, misalnya teman-teman pakai Postman gitu, ini juga bisa di-share ya sebenarnya ya. Diekspor terus dikasih ke orang. Tapi kan nggak make sense gitu kalau misalnya teman-teman kerja di industri perbankan, akan ada orang yang mau integrasi, ngecek harus minta Postman collection gitu atau ya ini API collection di sini gitu. Nah, biasanya mereka bikin pakai Swagger. Jadi kalau teman-teman nah ini adalah API documentation yang umum biasanya dipakai. Sebenarnya ada tools lainnya untuk bikin terus contohnya jadi kayak gimana. Jadi di code yang coba saya bikin ini udah ada. Ini contohnya ya. Misalnya Indonesia API to get ini. Nah, jadi saya coba generate dulu ya. Generate-nya, oh ini nih. Oke, ini udah ke-generate. Dia akan nge-generate satu file namanya swagger.json. Ini. Nah, ini kita bisa jadikan Swagger UI. Ini codingannya ada di sini, teman-teman. Di halaman index. Kalau teman-teman nanti mau cek, namanya API docs. Ini pakai Swagger UI. Terus ngambil data dari Swagger.json yang udah kita generate. Bentuknya jadi seperti apa? Nah, kita coba cek ya. Ini kita coba cek. Oh, sorry. Localhost 3000 API docs. Nah, jadi seperti ini. Jadi orang bisa tahu, oh, API kita ada province, API kita ada cities, aplikasi kita ada dokumentasi distrik gitu. Jadi semisal nanti banyak routes, ternyata route-nya makin banyak. Yang tadinya cuman yang tadinya hanya region roads ini, ternyata nanti jadi banyak. Misalnya di sini ada baru misalnya retail roads gitu, .js gitu. Ya kita tinggal update Swagger-nya di sini, nambahin tadi ya, misalnya retail roads gitu. Nanti akan otomatis dibikinkan. Ini contoh sederhananya ya teman-teman. Nah, ini apakah ini debatable ya. Kalau misalnya kita tadi ngomongin region, harusnya region itu ya dibikin router get ketika nge-get yang ketika nge-get yang canonical ya, yang tadi saya coba katakan canonical. Misalnya ini, Nah, ini harusnya region controller get province gitu. Terus misalnya ada anaknya lagi tuh gitu. Ada anaknya lagi misalnya router get city ID. Nah, ini router get bukan city ID yang ini ya. Province city ID. Ini sorry.
province ID. Nah, yang ini berarti province ID city ID gitu. Get city. Nah, harusnya seperti ini gitu. Jadi ini debatable dua hal ini gitu ya. Tinggal mau pakai konsep karena region ini satu bundler itu ya, kalau misalnya ini kalian anggap satu hierarki ya, anggap sebagai satu hierarki. Oke. Nah, kalau misalnya yang ini atas kalian nggak anggap, jadi bukan satu hierarki, jadi nggak perlu chaining gitu. Ini contohnya gitu. Terus saya juga coba bikin ada middleware. Jadi middleware ini digunakan untuk ya namanya aja middle ya, di tengah-tengah gitu. Ini contohnya untuk nge-console log. Bisa juga misalkan untuk ngecek API key gitu. Jadi semisal kita kan bisa akses ke Bruno ya, ini province, kalau ini saya akses ini Polosan bisa akses gitu. Misalnya teman-teman butuh headersnya misalnya x API key gitu, misalnya 1 2 3 4 5 6 gitu. Selain itu nggak bisa akses itu, teman-teman bisa juga bikin itu pakai middleware gitu contohnya. Jadi kita coba bikin ya, pakai middleware, kita kasih nama misalnya API key checker, cek. Nah, kita bikin API key check request response. Request respond next, kita bikin gini dulu. Modul export API key check. Misalnya kita pengen ngecek if const API key request header API key. If API key-nya kosong, nggak ada, kita kasih return au. Misalnya seperti ini ya. Kita bikin, berarti kita tinggal pasang di yang paling utama di sini. Const API checker. Teman-teman tinggal nambahin di region ini ya, API checker. Oke. Oh, ada yang error, ternyata kita coba cek ya. Require API checker. Oh, sorry. API key check. Nah, kalau kita running, oh, kosongan masih bisa, sebentar. Province kita udah bikin API checker X API key. Kalau X API key ini tidak ada, maka return 401. Sebentar. Use Docker, kita balik lagi coba ya, bentar. Oh,
flow-nya kebalik, bentar. Nah, ini jadi unauthorized gitu, 401. Jadi kita perlu nambahin tadi namanya adalah API check X API key gitu. Kalau kita tambahin X API key bala gitu, misalnya. Nah, ini bisa di request. Itu sampel misalnya penggunaan middleware gitu. Nah, ini contoh dari REST, teman-teman bisa coba cek juga di sini. Saya bikin 2 branch, teman-teman. Yang satu adalah branch GraphQL, jadi saya pengen ngenalin GraphQL aja ya. Sebenarnya ada beberapa kayak gRPC gitu, cuman nanti waktunya kepanjangan, saya coba ngasih contoh GraphQL tadi yang saya bilang, kalau misalnya database itu, pendekatan database itu yang SQL biasanya kita begini, select bintang from province gitu. Kalau kita pengen ngambil cuma nama kan berarti aku di apa ya namanya, berlaku juga konsep itu dibawa oleh si GraphQL gitu. Jadi teman-teman bisa cek di branch GraphQL. Sebentar. Nggak kelihatan. Oke, ini saya coba rollback dulu aja. Oke. Delete. Oke, saya coba ke GraphQL branch, teman-teman bisa cek juga. Kalau saya coba run project-nya package.json, saya coba run ya. Ada yang error, coba saya cek Apollo. Cannot find, npm install. Oke. Nah, ini saya coba buka lagi. Ke sini, localhost 3000. Coba kita cek tadi endpoint untuk GraphQL apa gitu ya. Nah, ini saya bikin GraphQL server namanya /GraphQL. Jadi ini berjalan bersamaan untuk codingan yang sama gitu antara REST sama GraphQL. Saya coba enter. Yap, ini bentuknya seperti ini. Saya bisa query datanya. Jadi bentar ya, saya coba biar ngarah dulu. Oke. Mas bisa di zoom lagi nggak? Oh, sorry nggak kebaca ya. Nanti coba ini. Oh, internet saya sepertinya putus-putus. Bentar. Apakah layar saya kelihatan, teman-teman? Oh, terlihat. Oke. Sip. Kita tunggu dulu ya. Ini kita coba buka GraphQL-nya. Bentar, saya coba pindah koneksi ya. Misal nggak reliable nih internetnya. Oke. Tes. Suara saya masuk? Oke, masuk ya. Nah, ini contohnya kalau pakai GraphQL.
Teman-teman bisa lihat nih, ada ini namanya Apollo Studio ya. Jadi kita udah punya 3 data nih sebelah kiri. Province, city, sama province, city, sama distrik gitu. Misalnya kita pengen ngambil province, ya udah kita pengen ngambil province gitu ya. Pengen nge-query province gitu. Di query province kita cuman pengen nge-get name-nya aja. Ya udah namanya aja. Maka yang akan kita dapat adalah namanya aja. ID-nya nggak kita dapat. Kalau kita butuh ID ya kita tinggal tulis ID gitu. Atau kita cuma pengen butuh ID-nya aja ya tinggal tulis tulis ID. Bahkan kita bisa bikin chaining ya. Jadi misalnya ini province, kita pengen ngambil juga city by province gitu. Cuman kalau yang ini kita harus ngeset sendiri sih satu gitu misalnya ya. Name, ID, province ID gitu. Oh, sorry, ini apa nih? Cannot return null for no label field. Oke. Oh alah, oke. Sebentar. For no label field. Ya, intinya seperti itu ya. Itu belum saya cek errornya kenapa. Pada intinya kita bisa query, tapi kita nge-query HTTP gitu, nge-query ke backend gitu. Jadi paling itu yang bisa saya sampaikan. Code-nya tadi ada di GitHub saya, teman-teman sini. Kalau misalnya pengen yang versi GraphQL ada di experimental GraphQL. Ini udah ada docs-nya juga ya. Kita nyoba bikin aplikasi documentation. Jadi biar bisa dibaca. Misalnya teman-teman nanti ngerjain capstone project, Mas Ainul Rozi backend-nya, Mas Arif front end-nya, nggak perlu komunikasi, woi API-nya apa gitu ya, udah kasih API documentation-nya aja udah kelar. Oke, paling itu dari saya kembalikan ke Mbak Rusma. Silahkan Mbak Rusma.